Kembali lagi bersama kami, tim KKN Energi Wakatobi. Kali ini kami akan mengenalkan masyarakat Nelayan Bakti dan Mola Selatan tentang penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh pengelolaan sampah dan lingkungan yang kurang baik dalam program yang berjudul Jangan Biarkan Sampah Membuatmu Sakit bagian pertama. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi sampah di Sulawesi Tenggara. Ternyata, Sulawesi Tenggara menghasilkan sampah dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu sebanyak 45 ton sampah perharinya. Dalam produsen terbanyak adalah Pulau Binongko, Pulau Wangi-Wangi, dan Pulau Tomia. Hal ini juga diperparah dengan pengelolaan sampah yang kurang baik, mulai dari kebiasaan membuang sampah di laut, menumpuk sampah, sampai sistem manajemen pembuangan sampah yang belum maksimal. Padahal, pengelolaan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan berbagai macam dampak negatif bagi kita dan lingkungan, salah satunya adalah menyebabkan penyakit. Kenapa sampah bisa membuat kita sakit? Alasannya, karena sampah merupakan tempat tinggal yang sangat disukai oleh virus, bakteri, dan parasit. Mereka bertiga adalah penyebab utama terjadinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yang kurang baik. Penyakit apa saja sih yang dapat disebabkan oleh sampah? Penyakit yang disebabkan oleh sampah itu ada banyak. Biasanya, penyakit yang disebabkan oleh sampah antara lain penyakit-penyakit infeksi seperti demam tifoid, diare, kolera, cacingan, dan disentri. Namun, kali ini kami hanya akan fokus membahas tentang demam tifoid dan diare karena kedua penyakit tersebut sangat sering terjadi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara. Yang pertama, kami akan membahas tentang demam tifoid. Apa itu demam tifoid? Demam tifoid merupakan infeksi akut pada saluran pencernaan, utamanya pada usus halus yang menyebabkan gangguan pencernaan dan dapat menurunkan tingkat kesadaran si penderitanya. Biasanya kita mengenal demam tifoid dengan sebutan tipes. Bagaimana dengan kasus demam tifoid di Sulawesi Tenggara? Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara tahun 2010, kasus kejadian tifoid di sana mencapai 12.672 kasus dan merupakan penyakit dengan presentase tertinggi kedua pada kelompok penyakit infeksi pencernaan setelah diare. Angka tersebut tidak bisa dikatakan sebagai angka yang kecil. Oleh karena itu, kita perlu menambah wawasan kita tentang demam tifoid, mulai dari mengetahui penyebabnya sampai cara pencegahannya. Apa penyebab dari demam tifoid? Penyebab utama dari demam tifoid adalah bakteri Salmonella typhi, yaitu suatu bakteri yang infeksius terhadap tubuh manusia, dan diperparah lagi dengan adanya polusi udara, sanitasi yang buruk, dan kepadatan penduduk. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan demam tifoid bisa terjadi. Selain faktor-faktor seperti polusi udara, sanitasi yang buruk, dan kepadatan penduduk, terdapat faktor lain yang dapat meningkatkan terjadinya demam tifoid atau biasa disebut sebagai faktor resiko. Faktor tersebut antara lain, yang pertama, kebersihan diri yang kurang baik, misalnya jarang mencuci tangan. Tangan merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang banyak mengandung bakteri, virus, dan parasit lainnya. Jika kita tidak rajin mencuci tangan, akan meningkatkan kemungkinan kita terkena demam tifoid dan tipes. Yang kedua, kebersihan makanan dan minuman yang kurang baik. Misalnya, makanan yang dicuci dengan air kotor dan makanan yang tercemar debu, sampah, serta dihinggapi lalat. Yang ketiga, adanya wabah atau penderita demam tifoid yang tinggal di tempat tinggal kita sehari-hari. Dan yang keempat, yaitu kekebalan tubuh yang menurun sehingga mempermudah bakteri untuk menyerang dan menginfeksi tubuh manusia. Bagaimana terjadinya infeksi oleh bakteri Salmonella typhi?
Ada 3 tahapan dalam infeksi bakteri sampai menimbulkan demam tifoid. Tahapan pertama yaitu bakteri Salmonella typhi akan menular melalui makanan dan minuman yang sudah tercemar oleh bakteri tersebut. Yang kedua, bakteri akan terteran bersamaan dengan makanan, masuk ke dalam saluran pencernaan, dan oleh lambung akan dimusnahkan oleh asam lambung. Namun, tidak semua bakteri akan mati. Ada beberapa bakteri yang bertahan dan bergerak menuju usus halus. Yang ketiga, bakteri akan berkembang biak dan menyebar melalui darah sehingga menimbulkan demam yang kita kenal sebagai demam tifoid atau tipus. Biasanya butuh waktu 10 hingga 14 hari sejak bakteri tertelan oleh penderita sampai timbulnya demam. Pada kasus yang lebih parah, bakteri bisa menginfeksi hati, sumsum tulang, dan organ vital lainnya sehingga menimbulkan dampak yang fatal bagi penderitanya. Demam tifoid memiliki beberapa gejala, antara lain demam. Demam pada penyakit demam tifoid akan naik secara bertahap lalu menetap pada minggu kedua infeksi. Kemudian, gejala yang kedua adalah sakit kepala, lalu nyeri otot, dan mual serta muntah. Bagaimana pengobatan demam tifoid? Ada 5 pengobatan yang bisa dilakukan oleh penderita demam tifoid. Yang pertama adalah pemberian antibiotik. Gunakan antibiotik fluoroquinolone seperti ciprofloxacin dengan dosis 500 mg dan digunakan 2 kali sehari selama 10 hari sebagai pengobatan utama. Namun, untuk bisa menggunakan antibiotik diperlukan resep dokter. Jadi, kita tidak bisa sembarangan untuk membeli antibiotik karena efek negatifnya yang begitu banyak. Yang kedua adalah pemberian antipiretik. Gunakan antipiretik untuk menurunkan demam yang terjadi. Contoh antipiretik yang biasa digunakan adalah parasetamol. Gunakan parasetamol 500 mg setiap 4-6 jam seharinya. Yang ketiga adalah rehidrasi cairan atau penggantian cairan. Penderita demam tifoid harus mengganti cairan dan elektrolit yang hilang dari tubuhnya dengan cara mengkonsumsi larutan oralit yang dijual bebas di apotek-apotek terdekat. Yang keempat, melakukan diet dengan baik dan benar. Diet yang harus dilakukan oleh penderita demam tifoid adalah mengkonsumsi pisang, karena pisang mengandung banyak kalium yang sangat bermanfaat bagi pencernaan yang sedang sakit. Penderita demam tifoid juga harus menghindari makanan berserat tinggi seperti sayuran karena sulit untuk dicerna usus, apalagi usus yang sedang terinfeksi. Selain itu, penderita demam tifoid harus menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula karena akan memperburuk kesehatannya. Yang terakhir adalah penderita demam tifoid harus beristirahat dengan cukup. Istirahat yang dilakukan yaitu dengan berbaring di tempat tidur atau lebih dikenal dengan bed rest sampai kondisi penderita kembali pulih. Nah, begitulah penjelasan tentang demam tifoid. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat membantu kita semua untuk terhindar dari demam tifoid atau tipus. Jangan lupa untuk menonton Jangan Biarkan Sampah Membuatmu Sakit bagian 2 ya.